Wilayah studi ukiran kayu adalah meliputi warisan ukiran kayu yang ada pada bangunan rumah gadang di Sumatera Barat yang masih ada sisa-sisanya sampai sekarang, yaitu sebagai peninggalan bangunan yang berusia sekitar 100 atau 150 tahun yang lalu. Wilayah studi ini diutamakan pada daerah Kabupaten Tanah Datar, khususnya pada daerah yang dianggap sebagai asal budaya Minangkabau. Misalnya daerah Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, daerah Galogandang, Belimbing dari Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian dibandingkan dengan ukiran-ukiran yang ada di daerah-daerah lain seperti daerah Kabupaten Agam, daerah Payakumbuh, daerah Solok atau Kabupaten Solok. Masalah pokok ukiran kayu ini bukanlah mengenai bentuk motif hias atau nama-nama motif hiasnya. Tapi masalah di mana ukiran ini ditempatkan pada bangunan rumah adat dan apa tujuan-tujuan tertentu di balik pemakaian ukiran ini. Oleh karena bahan kayu yang dipakai sebagai dinding bangunan mudah rusak, maka ukiran sebagai bagian dari kulit bangunan memang dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Dan hal ini dilakukan oleh si pemilik bangunan, dan hal ini juga tidak mutlak apakah harus memakai ukiran atau tidak. Dinding bangunan kan lebih muda dari bangunan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami bahwa dinding bangunan dapat sering diganti dibandingkan dengan tiang-tiang konstruksi rumah gadang yang usianya bisa lebih lama. Tetapi menurut penelitian Ibn Sani Usman tahun 1985, bangunan rumah gadang yang menggunakan ukiran adalah sebagai suatu tanda bahwa pemilik bangunan adalah berstatus penghulu atau pemimpin dari kaum atau sukunya. Namun ada suatu perbedaan dalam hal ini. Bangunan yang diteliti tidak harus bangunan yang beranjung, sebab jenis bangunan rumah gadang ini adalah bangunan khusus bagi kalangan petinggi, warga kerajaan dan keturunannya pada masa lampau. Beberapa contoh dari ukiran kayu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah contoh ukiran kayu yang terdapat pada rumah gadang di Nagari Pariangan yang disebut dengan kupang-kupang. Ukiran ini dipasangkan pada bagian singo. Ukiran ini adalah lambang rezeki yang dibawa oleh pendatang atau anak bujang. Contoh berikutnya adalah ukiran kayu yang terdapat pada rumah gadang di Nagari Galogandang, Kecamatan Rambatan. Ukiran ini disebut dengan akacino, tetapi ukiran ini adalah turunan bentuk dari ukiran yang disebut dengan bunga padi. Bunga padi adalah lambang yang berhubungan dengan legenda tentang padi. Ini adalah contoh ukiran kayu yang terdapat pada rumah gadang di Nagari Belimbing. Ukiran ini disebut dengan jambua paruh anggang. Ukiran ini dipasangkan pada ujung rasuk atau rasuk rumah gadang. Ukiran ini adalah lambang yang berhubungan dengan legenda Raja Adityawarman dan juga lambang Kurang Semando. Kemudian ini adalah contoh ukiran kayu yang terdapat pada rangkaian
di sebuah rumah gadang di Kota Merapak 4 akad candung, Bukit Tinggi. Ukiran ini disebut dengan Saluk Laka. Saluk Laka adalah lambang kerjasama. Ukiran Saluk Laka ini diletakkan pada bagian tengah. Ini adalah contoh ukiran kayu yang terdapat pada rumah gadang di negari Koto Nanduo, Payakumbuh, yang dipasangkan pada bagian panin bandul rumah gadang. Ukiran ini adalah hasil kreasi baru. Kemudian ini adalah contoh ukiran kayu yang terdapat pada rumah gadang di negari Kinari, yang dipasangkan pada bagian singok rumah gadang, mirip dengan yang terdapat di Pariangan. Motif ini disebut dengan daun pului-pului. Ukiran ini adalah dahulunya lambang kesuburan. Kemudian ini adalah contoh ukiran kayu yang terdapat pada rumah gadang di negari Selit Air, yang disebut dengan pucuk rabuang. Pucuk rabuang adalah sebagai tanda manusia yang selalu ada gunanya. Dari contoh-contoh ukiran di atas, maka jelaslah bahwa setiap ukiran yang dipasangkan pada rumah gadang selalu ada namanya, dan nama ini berhubungan dengan suatu tanda yang memiliki arti tertentu. Namun sebagai suatu tanda, ukiran rumah gadang menurut Ibn Zani Usman yang menulis tentang ukiran pada tahun 1985, ukiran pada bangunan rumah gadang adalah suatu tanda bahwa pemilik bangunan rumah gadang itu adalah penghulu atau pemimpin daripada suatu suku.